Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang akuntansi pertanggungjawaban, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Edliawati, NIM 1121111025. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan pelaksanaan dengan hasil aktual dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengakumulasikan dan melaporkan biaya serta mengukur hasil dari tiap level pusat pertanggungjawaban, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat ditelusuri penyebab dan penanggung-jawabannya. Nah, lalu apa sih tujuan akuntansi pertanggungjawaban ini? Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Nah, di sini ada pun syarat pembentukan struktur akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu alokasi dan pengelompokan tanggung jawab. Nah, sistem akuntansi pertanggungjawaban ini dirancang berdasarkan struktur organisasi perusahaan. Lalu ada sesuai bagan organisasi. Penyusunan struktur organisasi tergantung pada pendekatan yang digunakan perusahaan dalam pengelompokan aktivitas. Dan yang terakhir ada anggaran yang jelas. Semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban akan semakin ringkas laporannya. Contohnya, laporan kepala direktur utama menyajikan biaya yang terjadi di kantornya dan biaya yang terjadi di setiap divisi yang melaporkannya langsung. Lalu ada tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat pendapatan, yang kedua ada pusat biaya, lalu ada pusat laba, dan yang terakhir ada pusat investasi. Nah, pusat pertanggungjawaban ini kan tadi dibagi menjadi 4 ya, yaitu revenue center, pusat pendapatan. Nah, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan output pendapatan yang diukur secara moneter, akan tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya atau beban. Contohnya, unit pemasaran atau penjualan yang tidak mempunyai tanggung jawab atas harga pokok penjualan barang-barang yang dipasarkan. Lalu yang kedua, pusat pertanggungjawaban cost center atau pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh hanya terhadap biaya. Lalu ada pusat pertanggungjawaban profit center atau pusat laba. Nah, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan dan biaya sekaligus. Dan yang terakhir ada pusat pertanggungjawaban investment center atau pusat investasi. Adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab penuh terhadap pendapatan dan biaya sekaligus dihubungkan dengan modal yang digunakan oleh bagian tersebut. Lalu ada laporan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama ditunjukkan kepada pihak yang tepat, lalu konsisten, terus tepat waktu, teratur, mudah dipahami, penjelasan yang terperinci, dapat dibandingkan, bersifat analitis, dan tingkat efisiensi. Faktor pengendalian biaya. Nah, faktor pengendalian biaya ini ada 3, faktor internal, saling ketergantungan dengan departemen lain, dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor internal, contohnya produktivitas unit kerja, perilaku biaya, tenaga kerja yang digunakan, kekerabatan para pekerja. Lalu sering ketergantungan dengan departemen lain. Misalnya keandalan setiap departemen, kerjasama antar departemen, keluasan setiap departemen. Lalu ada faktor lingkungan, misalnya pasang pasar, tingkat inflasi, stabilitas politik, dan nilai tukar rupiah. Terus di sini ada contoh laporan pertanggungjawaban, contoh soal laporan pertanggungjawaban.
Misal, PT Linfox pada tahun 2024 memiliki anggaran biaya overhead sebesar 10 juta rupiah, terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel, masing-masingnya yaitu 6 juta rupiah dan 4 juta rupiah, dengan perencanaan produksi 1000 unit, sehingga anggaran tarif overheadnya adalah sebesar 10.000 rupiah, dan aktual produksinya 1.100 unit. Biaya overhead sesungguhnya 10.500.000 rupiah. Namun merujuk kepada biaya overhead pabrik yang dibebankan selama satu periode, yaitu sebesar 11 juta rupiah. Tarif overhead 10.000 dikali 1.100 unit. Lalu perhitungan penyimpangan pengeluarannya yaitu overhead pabrik sesungguhnya kan tadi 10.500.000 rupiah. Overhead pabrik yang dianggarkan pada unit sesungguhnya, overhead variabelnya itu kan 4.000 dikali 1.100 unit, menghasilkan 4.400.000 rupiah. Lalu ada overhead tetapnya 6 juta rupiah. Nah, dijumlahkan jadi 10.400.000 rupiah. Nah, selisihnya itu adalah 100.000 rupiah. Nah, ini termasuknya rugi ya. Lalu ada perhitungan penyimpangan kapasitas menganggur. Overhead pabrik yang dianggarkan pada unit sesungguhnya. Nah, overhead variabelnya yaitu 4.000 dikali 1.100 unit, menghasilkan 4.400.000 rupiah. Di overhead tetapnya yaitu 6 juta rupiah, dijumlahkan jadi sebesar 10.400.000 rupiah. Anggaran overhead yang dibebankannya yaitu 11 juta rupiah. Nah, selisihnya ini adalah selisih laba sebesar 600.000 rupiah. Perhitungan totalnya berarti penyimpangan pengeluarannya kan tadi rugi ya sebesar 100.000 rupiah. Terus penyimpangan kapasitas menganggurnya tadi menghasilkan penyimpangan yang menguntungkan sebesar 600.000 rupiah. Jadi total overhead pabriknya itu jika dikurangkan sama penyimpangan yang merugikannya yaitu 500.000 rupiah. Jadi masih menguntungkan. Kesimpulannya yaitu produksi 1.100 unit, anggaran overhead yang dibebankan 11 juta rupiah, biaya pabrik yang sesungguhnya sebesar 10.500.000 rupiah, namun pada perhitungan pengeluarannya yaitu sebesar 10.400.000 rupiah. Jadi termasuknya penyimpangan yang menguntungkan sebesar 500.000 rupiah. Lalu ada penilaian pusat laba. Definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini ada mengukur kinerja pusat laba. Untuk mengukur kinerja pusat laba, umumnya digunakan dua ukuran yang menghubungkan laba yang diperoleh pusat laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Nah, yang pertama itu ada ROI atau Return of Investment. Nah, Return of Investment ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan yang dihasilkan dari suatu investasi. Nah, memakai rumus yaitu sama dengan laba bersih dikali laba setelah pajak dikali 100 nilai investasi. Lalu ada residual income. Nah, residual income ini merupakan laba operasi sebelum pajak setelah imbal hasil minimum pada aset operasi. Nah, memiliki rumus laba bersih dikurangi jumlah persentase return minimum dikali aset operasional. Nah, di sini apa sih manfaat return of investment ini sebagai mengukur suatu kinerja? Yang pertama, kembalian investasi mendorong manajer pusat laba menaruh perhatian yang seksama terhadap hubungan antara pendapatan, penjualan, biaya, dan investasi. Lalu yang kedua ada kembalian investasi mendorong manajer pusat laba melaksanakan efisiensi biaya. Dan yang terakhir ada kembalian investasi mencegah
manajer pusat laba melakukan investasi berlebihan di dalam pusat laba yang dipimpinnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.